dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 yang akan diberikan dari perorangan dan pemilik atau pengelola tempat usaha dan transportasi. Apabila melanggar peraturan tersebut, maka sanksi yang diberikan berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum Rp1.000. Kemudian atau pengelola tempat usaha. Pakai masker. Mana saya pula? Ada satu. Pemiliknya karyawan. Nah, karyawannya nih. Nah, karyawannya juga. Karyawan. Apa pakai masker, Kak? Tadi masker dipegang kawan, dia pergi, saya bawa masker, di bawah motor saya, sekalian pinjam masker tadi. Masker bisa pinjam. Jangan ditinggal di jok juga, bawa. Enggak, tadi saya pakai, cuman kawan tuh mau pergi katanya harus pakai masker, jadi masker saya dibawa sama dia. Saya disuruh nunggu di sini tadi. Motor pun bawa dia tadi. Salah, harus diambil maskernya. Semua kawan di sini. Oh, saya punya digital. Jangan kaget dulu. Nah, ini kan ada kaget. Ada alternatif dua. Yang pertama, kalau misalnya ikuti aturan, kalau kerja sosial hari Jumat. Kalau misalnya denda, dia bayar 200.000 lalu meninggal. Nah, ya, makanya lihat besok perkaranya bagaimana nanti gitu ya. Contoh ini nanya lagi. Kasih maskernya mana dia? Maskernya mana? Administrasi sudah kita lakukan sosialisasi dan kita berikan edukasi kepada mereka untuk bagaimana menghadapi lingkungannya terhadap pandemi COVID. Kan kita sudah berbasis komunitas nih, bukan hanya RT RW tapi di komunitas-komunitas semuanya. Tapi prakteknya kita lihat faktanya masih belum optimal. Ya. Ada beberapa RT RW yang sudah menerapkan protokol kesehatannya baik di lingkungannya. Tapi sebagian besar saya lihat masih belum optimal. Kendalanya memang banyak ya. Pertama kepatuhan masyarakat, kedisiplinannya juga belum optimal juga kita perhatikan ya. Sehingga ini memang menjadi tantangan lah. Tapi kan kita sudah berbuat usaha bagaimana terus menekan angka ketertularan, terus bagaimana menjaga supaya atau mempercepat kesembuhan dengan menjaga yang terpapar untuk isolasi.
kita melibatkan RT RW kan dalam rangka mereka juga ikut bantu mengontrol, mengawasi. Tapi di lapangan lagi-lagi memang akhirnya yang bergerak Pol PP bersama TNI Polri yang kita. Kalau Pak RT, Pak RW mungkin kalau mereka datang di suatu tempat, misalnya warung kopi, mungkin sama pengelola, sama masyarakatnya nggak dipandang seperti itu mindset. Yang bisa dilakukan adalah untuk mengerim, misalnya ada warganya mau mengadakan acara hajatan nikah misalnya, atau apa yang mengundang, mereka Pak RT sudah menanya ini kira-kira kapasitas apa yang diundang berapa orang. Kalau kapasitasnya 100 tapi ngundangnya 500 kan tidak pas gitu kan. Dia harus bisa memberi saran atau melaporkan kepada Satgas Kota untuk nanti kita ambil langkah-langkah. Kalau menurut Bapak ini kurang optimal nih karena tingkat kesadaran masyarakat belum tinggi atau memang karena tidak adanya pengakuan dari masyarakat, Pak? Untuk kemarin kan Kapolres kan sempat menyinggung terkait legitimasi dari masyarakat ya, Pak. Artinya masyarakat itu nggak banyak yang belum mengakui terkait sosialisasi perwa dan lain sebagainya sendiri. Ya, di lapangan itu masyarakat kan macam-macam cara pemahamannya tentang regulasi tersebut. Jangankan setingkat RT RW, setingkat perda dan undang-undang aja kadang-kadang masyarakat menganggap macam tidak ada gitu, dan bahkan dianggapnya ini menyusahkan lah, sehingga mereka tetap melanggar terkait perda kita. Nah, tentunya kita tidak juga harus pesimis seperti itu. Ya, tugas kita harus bisa mengedukasi, mensosialisasi. Bahkan kalau seandainya pelanggaran itu berulang dan itu sangat mengganggu kesehatan, kita bisa lakukan tindakan sanksi. Seperti sekarang kita sudah menyangsi masyarakat termasuk pengusaha denda dan sudah hampir 200 juta totalnya. Ini kan menunjukkan bukti bahwa banyak masyarakat yang masih abai walaupun sudah diingat. Pengusaha juga kadang-kadang berulang, jadi denda pun masih berulang. Nah, ini kan banyak faktor tentang, kalau saya melihat kepatuhan itu, mereka tetap ngotot, tidak mau pakai masker, diingatkan pun tidak mau, anggap enteng. Nah, memang pandemi COVID ini kita berperang melawan hal yang tidak nampak, sulit, masing-masing persepsi. Terus apakah warga kita harus kita hukum sampai seperti apa gitu, misalnya kita memperlakukannya seperti ini, apakah mereka sudah sangat membahayakan? Mereka kadang-kadang membanding-bandingkan, kok kami di ini, kok sana enggak, kok sini enggak, misalnya seperti itu kan. Jadi kita harus sama-sama membaca ini. Nah, yang menjadi tugas pemerintah yang optimal itu harus kita utamakan, misalnya fasilitas kesehatan. Kita siapkan kalau ada yang sakit harus dirawat, harus disembuhkan ya. Terus kalau mereka meninggal kita urus, misalnya seperti itu. Pelayanannya yang paling penting itu. Misalnya Kiki lah misalnya, saya udah pakai masker ini, masih ngotot, apakah harus saya culik, saya hukum, saya masukkan